Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan video ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana benih firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan setiap orang. Tentu ayatnya kita ambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, demikian firman Tuhan. Saya baca sendiri. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Firman ini menerangkan bahwa benih firman itu perlu proses. Banyak orang berpikir jika dia mendengarkan firman hari ini, lalu dia memasukkan dalam hatinya dengan istilah kebenaran firman Tuhan ditanam, lalu dia pikir setelah itu langsung terjadi. Tetapi firman ini menerangkan kepada kita bahwa firman itu berproses, ada pertumbuhan. Saya seorang anak petani. Dikala benih ditanam, maka dibiarkan begitu rupa beberapa hari, maka dia mulai tumbuh tunas. Tapi coba saudara bayangkan kalau orang petani menanam sebuah biji. Nah, setelah ditanam, mungkin beberapa menit dicangkul lagi, dilihat apakah sudah berproses. Baru ditanam kembali, lalu beberapa jam lagi dilihat lagi bagaimana prosesnya. Dan juga setelah itu mungkin ditanam, besoknya dicangkul lagi. Saya pastikan bahwa biji itu tidak akan bertunas. Karena dia harus ada tanah yang kondusif. Harus ada kondusif tanahnya sehingga dia berproses, dan cara pertumbuhannya menurut firman Tuhan ini kita tidak perlu pikirkan. Karena ayat yang ke-28 dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir yang penuh isi dalam bulir itu. Perhatikan. Tanahnya yang perlu kondusif. Sama seperti perumpamaan benih yang ditabur. Ada 4 tempat penanaman. Ada ke pinggir jalan, ada ke yang berbatu, ada yang semak belukar, dan juga ada tanah yang baik. Nah, tentu tanah yang baik inilah yang menghasilkan buah berlipat kali ganda. Lalu bagaimana penerapan firman ini dalam kehidupan kita? Pertama, dikala firman tertanam dalam hati kita, maka itu harus kita jaga.
Menjaganya seperti apa? Meyakini kebenaran firman itu, sehingga kita lakukan, kita imani percis seperti apa kata firman Tuhan, tanpa meragukan, tanpa berpikir seperti apa itu terjadi. Yang penting saudara beriman, karena iman itulah menjadi dasar atau pondasi terbentuknya hasil janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, hal yang pertama yang akan saya terangkan tentang dasar, maka dasar itulah yang membuat bangunan itu bisa bertingkat. Tanpa pondasi, maka bangunan bertingkat tidak bisa didirikan. Nah, apa itu? Iman itu percaya, bukan karena melihat, tapi percaya betul bahwa Allah sanggup menepati janjinya, dan saudara harus mengimaninya. Jadi gaya hidup saudara mulailah seperti firman yang saudara imani. Seperti firman yang tertanam di dalam hatimu, buatlah hidupmu seperti itu. Sama seperti Abraham. Walaupun tiada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Dari sanalah Tuhan Allah memperhitungkannya menjadi kebenaran. Artinya imannya yang mengharapkan janji Tuhan dibenarkan oleh Allah. Dan setelah itu menjadi kebenaran, jadilah seperti apa yang diimani oleh Abraham. Oleh karena itu, program ini akan mencoba mengajarkan kepada kita tentang bagaimana firman beroperasi dalam kehidupan kita, beroperasi dalam hidup setiap orang dipercaya, bukan secara kita mencoba merubah hidup kita, tapi firmanlah yang mengubah kehidupan kita. Karena bagaimana firman beroperasi dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Itu kata firman Tuhan. Tetapi hari ini, lewat video ini, yakinkanlah bahwa firman itu harus berproses dalam kehidupanmu. Dan demikian engkau akan mendapatkan hasil berlipat kali ganda. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, hingga program ini nanti akan cepat-cepat sampai kepada saudara sekalian. Kita berdoa semoga program ini berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya!